Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Syamas Ibu Wehelmina Rolangon. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, ya Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Oleh karena penjagaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam yang telah kami lalui, sehingga pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan nafas hidup yang baru, dengan sehat dan kuat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Bapa di sorga, mengawali segala aktivitas kami di pagi hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami memohon kepadamu, berilah kiranya kami hikmat dan pengertian, agar kami dimampukan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, serta melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca di pagi ini, hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, terpilih dari Kitab Perjanjian Baru dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 21 dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Judul perenungan kita dari pembacaan firman Tuhan di pagi ini adalah diutus dalam damai Kristus. Shalom, warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam situasi murid-murid yang diliputi ketakutan dan ketidakpastian setelah penyaliban Yesus, Tuhan Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada mereka. Hal pertama yang ia ucapkan bukanlah teguran, melainkan berkat. Damai sejahtera bagi kamu, dan setelah memberi damai, ia memberi misi. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang
Aku mengutus kamu. Ini bukan hanya pesan bagi para murid 2000 tahun yang lalu, tetapi ini adalah pesan bagi kita semua hari ini. Kristus yang bangkit adalah Kristus yang mengutus. Mengutus dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya menyuruh orang pergi atau mengirimkan orang sebagai wakil. Dengan demikian, ada misi yang harus kita buat sebagai utusan Kristus di dalam dunia ini, yaitu membawa damai sejahtera bagi setiap orang. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merenungkan sebuah ayat yang sangat mendalam dari Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-21. Ini adalah bagian dari kisah penampakan Yesus kepada murid-muridnya setelah kebangkitan. Mereka sedang dalam keadaan ketakutan, bersembunyi di balik pintu-pintu yang terkunci. Dan Yesus datang kepada mereka dengan sapaan yang penuh kasih. Damai sejahtera bagi kamu. Sapaan ini bukan hanya untuk menenangkan hati mereka, tetapi juga menjadi pengantar kepada sebuah panggilan yang besar, yaitu pengutusan. Damai sejahtera menjadi dasar pengutusan. Yesus mengucapkan damai sejahtera bagi kamu 2 kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya damai itu sebelum seseorang diutus. Damai yang Yesus berikan bukan seperti dunia berikan. Ini adalah damai yang sejati, damai yang melampaui pengertian, damai yang berasal dari relasi yang dipulihkan dengan Allah. Tanpa damai ini, murid-murid tidak akan mampu menjalankan tugas mereka. Begitu juga dengan kita. Dalam menghadapi tantangan, konflik, bahkan penolakan, damai Kristus harus menjadi landasan hati dan hidup kita. Kasih Kristus menjadi motif pelayanan. Yesus diutus oleh Bapa karena kasih-Nya yang besar kepada dunia yang terhilang. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, bukti nyata bahwa kasih adalah inti dari pengutusan. Maka ketika Yesus mengutus para murid-Nya, Ia mengutus mereka dengan semangat dan motivasi yang sama, yaitu kasih. Pelayanan yang tidak didasari kasih akan menjadi kering dan penuh beban. Tetapi jika kasih Kristus menguasai kita, kita akan melayani dengan sukacita meski dalam penderitaan. Tetap setia meski dalam tantangan. Kita diutus menjadi perpanjangan misi Kristus. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini berarti misi kita adalah perpanjangan dari misi Yesus di dunia. Membawa kabar baik kepada yang miskin, menyembuhkan yang luka, melepaskan yang tertawan, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Kita bukan hanya pengikut Kristus, tetapi juga utusannya di tengah dunia yang terluka. Dunia membutuhkan terang dan garam, dan Yesus mengutus kita untuk menjadi itu. Hari ini, Yesus juga berdiri di tengah-tengah kita dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Aku mengutus kamu, mari
kita terima damai itu dengan iman. Biarkan kasih-Nya menggerakkan hati kita, dan mari kita pergi sebagai utusan Kristus. Tidak dengan ketakutan, tapi dengan keberanian. Tidak dengan paksaan, tapi dengan kasih, sebab Ia yang mengutus kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan menyempurnakan dalam hidup dan kehidupan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, damai yang bangkit dan hidup. Terima kasih karena Engkau telah datang ke ruang ketakutan kami dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kini Engkau juga berkata, aku mengutus kamu. Kami ini bukan siapa-siapa ya Tuhan. Kami rapuh, kami pernah gagal. Tetapi Engkau tidak mencari orang yang sempurna. Engkau mengutus yang tersungkur dan Kau pulihkan. Maka hari ini, utuslah kami ke tengah-tengah keluarga kami, agar damai hadir bukan hanya lewat kata, tetapi lewat pengampunan dan perhatian. Utuslah kami ke tempat kerja kami, agar terang kasih Kristus nyata di tengah tekanan dan ambisi duniawi. Utus kami ke jalan-jalan kehidupan kami, agar dimanapun kami berada, orang dapat berkata, damai Kristus telah melewati tempat ini. Bukan karena kami hebat, tetapi karena Engkaulah yang datang menyentuh kami dan kini mengutus kami. Penuhilah langkah kami dengan kuasa Roh Kudus, bimbing hati kami dengan kasih. Jadikanlah hidup kami ladang pelayanan dan rumah kami tempat damai bertumbuh. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami hendak melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Engkau kiranya terus menyertai dan memberkati kehidupan kami Tuhan di sepanjang hari ini. Berkatilah suami, istri, anak-anak, dan juga sebagai hamba pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat GKI Ebenezer, para majelis dan pelayan-pelayan unsur, setiap pekerja gereja, tetapi juga Tuhan, setiap orang yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati kami di sepanjang hari ini. Jauhkanlah kiranya kami dari segala mara bahaya, kuasa kegelapan, kuasa iblis, sakit penyakit, bahkan kecelakaan maut sekalipun Tuhan, Engkau hindarkan daripada kami. Anugerahkanlah kiranya kami keselamatan yang hanya berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Inilah doa kami Tuhan, ampunilah segala salah dan dosa kami, layakkan kami di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.